P3K, pegawai P3K Kabupaten Rembang, dan yang saya hormati dan saya banggakan para peserta dan keseluruhan yang dari tenaga fungsional teknis ya, dari tenaga kesehatan. Kemudian saya mengucapkan selamat ya kepada semuanya yang telah diterima di eh, pengangkatan pegawai P3K ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan serta limpahan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa dipertemukan walaupun dengan melalui Zoom. Dan harapan saya di sini kita bisa ada komunikasi yang baik antara unsur pimpinan dengan unsur eh, staf yang ada di Kabupaten Rembang, yaitu ASN, dengan perjanjian kontrak ini. Jadi kita nggak membedakan siapa dan dari mana asal-usulnya, bahwa semua adalah sama. Semua adalah ASN, yang semua adalah dinaungi dengan undang-undang. Jadi yang membedakan antara masyarakat biasa dengan ASN sudah barang tentu kalau masyarakat biasa tidak diikat di dalam suatu aturan yang bersifat khusus untuk mengatur terkait dengan masalah perilaku, etika, dan semua di dalam menjalankan tugas itu semua diatur di dalam kita harus mau tidak mau mentaati aturan yang sudah ada. Jadi eh, nanti langsung saya aja kita sampaikan ya materi yang sudah ada, yang kemarin sudah kita buat atau sudah kita persiapkan. Tampak Pak Nur? Halo, Pak Nur Salam, bisa Jadi, dilihat ya? Bisa Pak? sudah ini Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi PPK tahun 2024, yaitu khusus dalam eh, temanya ya, Pak. Sorry, temanya adalah kebijakan pembinaan PPK Kabupaten Rembang di dalam acara kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi termasuk kepada PPK tahun 2024. Jadi saya perlu memperkenalkan diri bahwa tadi nama saya sudah disebut ya, bahwa saya adalah Farudin. Jadi eh, jabatan saya selaku sekretaris daerah. Kemudian sebelumnya saya mempunyai pengalaman kerja sejak pertama saya diangkat sebagai CPNS adalah di Inspektorat Kabupaten Rembang, yang mana yang dulu adalah namanya Badan Pengawas Daerah, yang sebelumnya juga bernama Inspektorat Wilayah Kabupaten. Mengapa dikatakan wilayah? Karena menjalankan tugas fungsi sebagian dari pemerintah pusat ketika pada era sebelum otonomi daerah. Kemudian eh, menjadi Badan Pengawas Daerah dan kembali kepada Inspektorat Kabupaten. Sehingga dengan adanya otonomi, namanya tidak ada wilayahnya. Jadi kalau dulu Itwilkab, kemudian Bawasda, kemudian Inspektorat Kabupaten sekarang. Jadi pengalaman saya yang paling banyak itu adalah di bidang pengawasan. Ya. Jadi di bidang pengawasan. Jadi saya kurang ya ya pengawasan ini memang mengawasi lingkup semua pelaksanaan pemerintahan di kabupaten. Jadi di situ tugas dari inspektorat adalah membantu bupati dalam bidang pengawasan. Jadi mengawasi kepada jalannya pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang sudah ada atau belum. Itu tugasnya. Jadi tugasnya memotret. Jadi kondisi real di lapangan seperti apa, das science dan das solennya
seperti apa, kita potret. Nah, hasilnya kita laporkan Bupati. Selama saya bekerja, itu yang saya laksanakan. Sehingga saya tidak mempunyai pengalaman selaku sebagai staf mungkin di BKD, saya sudah tidak pernah, kemudian di perencanaan juga tidak pernah, apalagi di dinas teknis yang terkait dan yang lainnya saya memang belum pernah. Tapi semua sedikit kita tahu istilahnya, apalagi jadi camat ya saya juga nggak pernah. Jadi memang berawal karir saya adalah di pengawasan, sehingga sampai menjadi sekretaris daerah melalui eh, apa itu seleksi yang sampai saat ini bahwa menjadi eh, pejabat itu yang menjadi azas tidak yang menjadi apa dasar untuk penyelenggaraan pemilihan pejabat itu kita sepakati menggunakan sistem merit. Kemudian kita lanjut. Oh ya, saya orang asli Rembang, ya mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya pertegas yang belum tahu, saya asli orang Rembang, tapi kebetulan tinggal saya di desa, yaitu di Kecamatan Sedan dan asli orang Sedan, di desanya bukan Sedan kota ya, saya masih di desa yaitu Desa Gantirojo, jadi RT 01 RW 04. Jadi saya memang background latar belakang orang tua saya adalah seorang petani sehingga tadi saya juga tinggal di desa. Kemudian latar pendidikan saya juga nggak mentereng gitu, biasa biasa saja. Bahwa saya dulu dari SD Bogorjo, ya karena desa saya itu nggak ada SD. Yang ada di SD sebelahnya namanya Desa Bogorjo. Kemudian SMP-nya pada saat itu memang SMP juga masih terbatas. Saya di SMP Muhammadiyah Lasem. Keinginan bapak saya seperti itu. Kemudian SMA juga nggak ngalih kemana-mana di situ. Jadi satu di SMA Muhammadiyah Lasem. Kemudian langsung di perguruan tingginya. Saya memang pernah juga daftar di PTN nggak diterima, ya udah kita masuk di perguruan tinggi swasta di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah mulai S1, S2 sampai S3-nya. Ya, itu pendidikan saya. Kalau pengalaman organisasi saya selaku ketua Senat juga pernah, kemudian menjadi ketua mahasiswa profesi terkait dengan profesi pada saat itu masih ada di Fakultas Hukum penjurusan. Kalau sekarang sudah nggak ada dasar ilmu hukum. Jadi dulu itu saya sebagai ketua mahasiswa profesi pidana juga. Kemudian eh, saya masuk sebagai ya ikut di pengacara, kemudian ada penerimaan PNS saya ikut dan diterima. Itu latar belakang saya. Ya. Kemudian kita kembali kepada materi yang harus kita sampaikan pagi hari ini, yaitu eh, terkait dengan eh, kebijakan pembinaan PPK. Ini P3K ini adalah pejabat atau ASN yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian apa sih pengertian apa sebenarnya ASN itu? Atau aparat sipil negara itu? Bahwa di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 disebutkan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah termasuk dalam sebutan sebagai aparatur sipil negara. Jadi apa yang disebut aparatur sipil negara? Yaitu eh, suatu profesi atau keahlian bagi pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil ini di luar TNI, Polri. Jadi ini adalah namanya pegawai negeri sipil. Dan pegawai pemerintah istilahnya
pegawai negeri sipil itu secara otomatis ada sebagai pegawai pemerintah yang di sini ada yang namanya PNS dan ada yang namanya eh, istilahnya pegawai dengan perjanjian kerja. Ini yang membedakan, ada hanya di situ aja. Perjanjian pengangkatannya dengan cara melalui eh, langsung PNS dan ada yang melalui dengan perjanjian kerja. Nah, jadi jadi intinya pegawai ASN itu terdiri pegawai negeri sipil dan PPPK. Jelas ya. Kemudian kedudukan ASN, ya, kedudukan kita berbicara kedudukan ASN itu sebagai apa? Yaitu ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Jadi syarat tertentu ini sudah melalui seleksi Bapak Ibu sekalian. Jadi diseleksi mulai seleksi administrasi sampai seleksi eh, ujian tertulis. Kemudian ketika itu sudah dinyatakan lulus, nah ini baru eh, syarat tertentu itu tadi kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja, ya, dengan jangka waktu tertentu. Disinilah saya kasih hijau ini kenapa? Bahwa disinilah yang terjadi perikatan keperdataan antara pemerintah, pemberi kerja, dan yang akan menjalankan kerja. Ini adalah di sini. Bedanya di sini aja. Dalam rangka kemudian dalam rangka tugasnya sama, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Ini. Jadi kalau berbicara ini berarti tidak ada perbedaan sebenarnya, yang secara prinsip kalau yang P3K itu adalah perjanjian, di sini ada terjadi ikatan keperdataan. Jadi istilahnya keperdataan ini hubungan antara pejabat publik dengan perorangan, ya. Bapak Ibu sekalian yang diangkat ini namanya perorangan, ya. Kemudian yang memberikan kerja ini adalah pemerintah, dalam ini adalah pejabat publik yang diwakili oleh bupati kalau di daerah. Ini yang perlu jenengan ketahui. Jadi di situ jenengan terkait dengan batas waktu, ya. Tapi hukum administrasi ini perlu diketahui bahwa hukum administrasi ini sifatnya sangat lentur sekali. Boleh dikatakan sering sekali istilahnya perubahannya itu per menit per detik, tergantung, ya, tergantung kepada penguasa yang menjalankan pemerintahan. Jadi ini yang perlu jenengan garis bawahi. Siapa tahu nanti eh, aturan ini diubah lagi, yang mana menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian. Istilahnya udahlah, kita tidak usah kita perjanjikan per tahun atau kita perjanjikan per 5 tahun. Udah, kita loss seperti pegawai istilahnya eh, yang diangkat sebagai PNS. Maksud saya seperti itu. Itu yang namanya hukum administrasi. Semua itu serba mungkin gitu loh. Nggak usah jadi kepikiran, wah saya kok dengan perjanjian kerja. Nggak usah. Bahwa kita itu sama niat kita bekerja dan kemudian sehingga motivasi untuk bekerja ini nanti biar semangatnya lebih tinggi. Jadi jangan istilahnya terus merasa saya berbeda, terus kemudian rasa untuk motivasi bekerjanya turun. Jangan. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Jadi prinsip bahwa yang namanya hukum administrasi itu sifatnya lentur sekali. Boleh dikatakan kalau bahasa mudahnya per menit per detik itu mudah berubah. Jadi undang-undang ini tahu jenengan, undang-undang ASN sebelumnya sudah ada di tahun 2014 ya kalau nggak salah. Kemudian baru berapa tahun sudah dirubah lagi. Kemudian nanti ada perubahan lagi. Ini semua ini serba mungkin gitu loh. Jadi ini kelenturan dari hukum administrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah terlalu berpikir terkait. Yang penting kerja, 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 dan kerja. Jadi nggak usah berpikir masalah, oh saya kok dengan perjanjian kerja. Nggak usah. Ini kan bunyi di dalam
ketentuannya seperti itu sehingga ini terjadi suatu ikatan ya. Kalau kita berbicara kedudukan di situ ada ikatan keperdataan ya antara pemerintah dalam ini diwakili bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian dengan Bapak Ibu sekalian yang diangkat dengan perjanjian kerja dengan ketentuan syarat kontrak yang sudah disepakati. Karena di sini adalah perikatan namanya ada perikatannya yaitu perikatan keperdataan ya. Jadi nggak usah dipikir masalah itu. Kemudian saya lanjut, nanti kita diskusikan. Kita berbicara manajemen ya, manajemen ASN. Jadi kalau kita berbicara manajemen, itu adalah proses pengorganisasian. Yang dimaksud manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Ini manajemen. Jadi kalau manajemen ASN adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan sehingga dalam rangka yang namanya organisasi adalah untuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya. Jadi kalau tujuannya pemerintah untuk mengangkat ASN adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi sejahtera. Itu yang prinsip seperti itu. Sehingga kalau manajemen ASN adalah rangkaian proses pengelolaan ASN, ini di dalam undang-undang juga ya. Di dalam undang-undang di bab 1 ini menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN lah ya. Nah ini perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa jenengan itu diikat di dalam suatu manajemen. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa ASN ini nanti dikelola sehingga bisa ya bisa mencapai tujuan organisasi, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang utama. Ya. Sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, ini yang membedakan antara masyarakat biasa dengan ASN, ya. Karena mau tidak mau yang namanya ASN ini adalah pejabat, ya, pejabat negara yang mana mempunyai tugas pokok fungsi diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ada nilai-nilai dasar atau nilai etika yang perlu Bapak Ibu laksanakan, yaitu harus netral, ya, bebas dari intervensi. Itu politik berarti harus netral. Di dalam aturannya di situ tidak boleh memihak kepada unsur politik manapun. Ini kita berbicara aturan ya, aturannya seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu boleh juga masih mempunyai hak pilih untuk menentukan pilihan siapa sih yang harus saya pilih untuk mewakili saya akan berbicara terkait dengan politik dalam arti penyelenggaraan negara ini. Nah itu harus jelas. Nah ini tapi tidak boleh jenengan berpihak enggak. Setelah memilih selesai kembali siapa yang di situ memerintah itu menjadi pimpinan dan harus ditaati. Itu perlu digarisbawahi seperti itu. Kemudian bersih dari praktek korupsi, ya, maksudnya bahwa di dalam kalau undang-undang korupsi masyarakat biasa pun kena. Tapi yang lebih khusus ya, khusus untuk ASN ini memang tidak boleh korupsi, istilahnya merugikan keuangan negara atau menguntungkan orang lain. Ini korupsi, istilahnya melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kemudian menguntungkan orang lain atau diri sendiri, dan menyebabkan kerugian negara atau daerah. Ini paling enggak rumusan korupsi seperti itu. Nanti biasanya yang menyampaikan ini dari inspektorat ya. Ini kita harus benar-benar ketika kita diberi amanah ya, tidak boleh kita itu menyalahgunakan kewenangan, abuse of power. Jadi jenengan itu punya kewenangan. Taruhlah nanti kalau mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan, taruhlah kalau yang di rumah sakit,
yang di Puskesmas. Lah, ketika aturan pengeluaran keuangan sudah diatur bahwa istilahnya pengeluarannya sudah diatur, semua diatur, kemudian aturan itu jenengan lawan, istilahnya namanya adalah perbuatan melawan hukum. Taruhlah bahwa setiap pengeluaran keuangan negara atau daerah atau BULD, kalau di Puskesmas dan di rumah sakit ada BULD, Badan Layanan Umum Daerah, bahwa uang keluar dari kas atau uang dikeluarkan harus ada pertanggungjawaban. Kalau untuk perjalanan dinas sudah barang tentu harus ada yang namanya surat perintah perjalanan dinas. Kemudian di situ kalau ada belanja BBM berarti harus ada pertanggungjawaban BBM-nya. Kemudian apa hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu tidak dilakukan dan tetap ada pengeluaran keuangan daerah, itu namanya korupsi atau melakukan suatu kegiatan fiktif, tidak ada kegiatannya tapi ada SPJ-nya. Ini tidak boleh di dalam aturan selaku ASN. Kolusi, kolusi ini kerjasama. Kerjasamanya tidak baik ya. Jadi kalau kolaborasi boleh ya, tapi tidak ada unsur kolusinya dalam arti kolaborasi, koordinasi boleh, tapi tidak ada unsur kolusinya dalam arti ada niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Jadi ini kolusi ya, kerjasama yang di situ ada niat jahatnya. Nepotisme, nah, nepotisme ini ada unsur ya, nepotisme ini ada unsur kekeluargaan ya. Kemudian di situ keluarga ya seandainya saya jadi sekda gitulah ya. Ya bukan seandainya, sekarang saya jadi sekda. Kemudian ketika saya mengangkat jabatan, yang mana jabatan itu eh, saya mempunyai kewenangan untuk mengajukan ya kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Kalau saya adalah pejabat yang berwenang, itu mempunyai hak atribusi berdasarkan undang-undang pendelegasian dari presiden, sebagian kewenangan presiden itu diberikan kepada bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian yang tugasnya kewenangan itu adalah untuk memberhentikan pegawai, kemudian untuk eh, memutasi pegawai, mutasi rotasi, mengangkat jabatan, dan istilahnya memberi tindakan-tindakan lain yang sifatnya masuk di dalam hukum kepegawaian itu, termasuk pengangkatan, istilahnya kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu ada keputusan kewenangan ada pada pejabat pembina kepegawaian. Kalau di pusat itu dipegang oleh presiden, kemudian didelegasikan, dibagi kepada bawahannya, mulai dari menteri, gubernur, bupati. Nah, ini ada yang namanya proses pengusulan. Yang berwenang untuk mengusulkan ini adalah eh, pejabat yang berwenang, yaitu sekda selaku pejabat yang berwenang untuk mengusulkan. Nah, ketika sekda mempunyai kewenangan mengusulkan, kemudian jabatan, padahal sistem yang digunakan di dalam apa yang disepakati di dalam undang-undang bahwa di dalam pengajuan atau pengangkatan dalam jabatan itu menggunakan sistem merit, kita atau saya melanggar abuse of power ya, melawan istilahnya menyalahkan kewenangan saya sebagai sekda tanpa memperhatikan ketentuan bahwa untuk mengangkat jabatan itu melalui sistem menggunakan sistem merit ada aturannya, harus sudah memenuhi syarat ini dan harus lulus ini. Tanpa itu langsung saya naikkan, maka saya melakukan kolusi. Karena apa alasannya? Karena itu taruhlah keponakan saya gitu. Itu nggak boleh. Jadi makanya kalau mempunyai saudara, Bapak Ibu sekalian, yang mempunyai kedudukan posisi penting di dalam suatu pemerintahan, jangan istilahnya kalau minta sesuatu kepada yang bersangkutan yang punya jabatan tidak diberi, ya jangan jangan istilahnya menyesal dan membenci. Karena apa ini? Karena tugas jabatan. Jenengan harus mengikhlaskan seada saudaranya menjadi pejabat, ya harus mengikhlaskan bahwa memang kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sehingga tidak muncul nepotisme ini. Jadi
benar-benar harus ikhlas ya seorang eh, yang mempunyai saudara, mungkin mempunyai saudara kepala BKD, mungkin punya saudara sekda. Kemudian ketika ada permintaan ini dan itu tidak bisa memenuhi karena tidak sesuai aturan, ya harus istilahnya harus apa ya legowo, intinya seperti itu. Nggak usah gerundel karena kalau ketika itu sudah dilakukan, maksudnya kalau sudah mengikhlaskan, istilahnya saudara untuk menjadi itu, ya udah diikhlaskan saja. Jadi jangan ada sesuatu yang diganduli, itu kira-kira itu. Kemudian di dalam aturan dan undang-undang itu juga disebutkan ada asas manajemen ASN. Ya, asas ini adalah sesuatu norma kaidah tertinggi yang harus ditaati oleh pembuat aturan. Ya, di dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa di situ ada azas kepastian hukum, ada azas profesionalitas. Azas kepastian hukum itu bahwa semua tindakan pejabat publik itu harus berdasarkan aturan atau harus berdasarkan hukum. Jadi norma hukum itu adalah norma yang sudah dipastikan dan dikodifikasi, dibukukan, kemudian menjadi pedoman dan diberlakukan untuk semua eh, warga yang ada kaitannya dengan aturan itu. Itu namanya hukum, ya. Makanya bahwa seorang pejabat publik itu di dalam membuat suatu peraturan perundangan, maka harus dan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya harus memakai azas. Jadi di dalam sistem hukum di negara kita itu kita harus taat azas dan taat hukum. Ya, beda ya. Kalau azas itu sifatnya universal, umum, tapi kalau hukum itu sifatnya sudah mengatur yang bersifat khusus. Ya, itu hanya sifat pedoman yang bersifat umum. Ya, mungkin ngerti. Jadi kepastian hukum harus ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu semua langkah, semua kegiatan kebijakan dari penguasa atau pejabat publik harus berdasarkan kepada hukum. Ya, dan istilahnya tidak boleh ada persoalan yang berlarut-larut. Harus segera ada kepastian. Kalau mau memberhentikan seseorang, ya harus segera dihentikan. Dan jangan diperpanjang sehingga tidak jelas statusnya. Ini kasihan. Nah ini nggak boleh seperti itu. Maka kita azasnya harus ada, hukum itu segera ada kepastian. Jadi kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Begitu. Kemudian harus profesional. Ya, kalau profesional ini sudah barang tentu eh, semua berdasarkan kepada keahlian masing-masing. Intinya seperti itu. Harus ada keterpaduan, pendelegasian seperti tadi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang diturunkan sehingga ada yang namanya sumber kewenangan. Ya, kalau kita di dalam buku administrasi itu kewenangan itu bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Jadi atribusi itu berdasarkan undang-undang. Seperti tadi Pak Bupati menjadi pejabat pembina kepegawaian itu adalah atas dasar kewenangan undang-undang. Jadi bukan kewenangan siapa-siapa. Kemudian ada yang namanya delegasi. Pak Bupati kemudian mendelegasikan kewenangan sebagian kepada pejabat yang ada di bawahnya. Kalau ini eh, kalau eh, atribusi bisa didelegasikan, kalau mandat delegasi tidak bisa didelegasikan. Jadi sifatnya harus mandat. Jadi ini di dalam hukum administrasi. Kalau mandat itu biasanya bisa ditarik sewaktu-waktu, tidak harus menggunakan aturan. Kalau delegasi ditarik dengan aturan. Gitu. Kemudian ada azas netral, tadi sudah kita sangkut akuntabilitas, ya tadi semua kegiatan kita, semua tugas pokok fungsi kita yang sudah kita jalankan harus akuntabel. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian efektif dan efisien, ini di dalam azas pengelolaan keuangan negara dan pemanfaatan aset negara daerah itu harus ada
asas eh, efektif dan efisien. Jadi efektif itu eh, berdaya guna, berdaya guna, kemudian efisien ini harus ekonomis ya. Kalau istilahnya bisa dinilai, diukur gitu. Ini di dalam manajemen ASN seperti ini, pedomannya harus seperti itu. Ada keterbukaan. Jadi kita itu karena kita ini adalah pejabat publik yang mana kita itu harus transparan. Kita harus terbuka karena yang punya wenang itu adalah rakyat. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat sehingga kita harus terbuka. Tapi dalam arti ketika terbuka ini bukan berarti semua kita buka. Ya, ada sesuatu yang sifatnya rahasia. Seperti kalau di rumah sakit ini diatur undang-undang kalau masalah penyakit itu adalah memang rahasia perorangan yang tidak bisa dibuka termasuk rahasia perorangan ya itu hak asasi ya itu diatur di dalam undang-undang hak asasi manusia itu tidak boleh diketahui oleh orang banyak, hanya hubungan antara tenaga medis dan paramedis dengan pasiennya, dan termasuk terkait dengan sekarang undang-undang IT juga banyak mengatur terkait dengan kita memberikan handphone kepada orang lain tanpa seizin oleh mereka, oleh yang punya nomor itu pun akan kena sanksi hukuman, termasuk membuka status ya, status kewarganegaraan, kemudian termasuk membuka terkait dengan status kependudukan. Ini semua tidak diperkenankan dan termasuk membuka rekening di perbankan atau rahasia dokumen perbankan terkecuali dengan petugas atau aparat yang berkepentingan yang bisa membuka. Tidak boleh kita terbuka secara umum. Kira-kira itu yang terkait dengan masalah asas keterbukaan tadi. Kita bisa membedakan bahwa ini mana yang rahasia dan ini mana yang harus kita publish kepada masyarakat. Pada intinya masyarakat itu harus bisa mengetahui atas pekerjaan dan atas tindakan atau langkah yang diambil oleh pejabat publik. Padahal jenengan selaku ASN ada bagian dari pejabat publik tersebut. Kemudian kita tidak boleh non diskriminatif ya. Diskriminatif ini kita tidak boleh. Jadi kita harus tidak boleh membedakan, istilahnya kita tidak boleh membedakan antara kelompok satu dengan, dan kita tidak boleh dia dari mana, saya dan dari mana, ini dari dia itu siapa, nggak boleh. Jadi semua mempunyai kedudukan yang sama. Kalau hukum namanya kedudukan dalam hukum bahwa semua di hadapan hukum itu sama, itu ada equality before the law. Tapi kalau ini adalah yang terkait dengan eh, diskriminatif ya, Bapak Ibu dari lulusan mana, itu tidak boleh. Kalau sudah masuk dari ASN semua sama, tidak ada pengelompokan ini di garis golongan ini anak cerdas dan ini anak bodoh, nggak ada. Semua sama, karena sudah diuji yang sama dengan melalui cara yang sama, kemudian standarnya sudah terlampaui, ya sudah, sama, tidak ada perbedaan. Itu siapa? Terus itu dari organisasi mana? Nggak boleh, bahwa semua lebur menjadi satu, kita adalah satu Korsa, yaitu ASN. Tidak ada perbedaan. Ini P3K, ini ASN, nggak boleh. Semua sama kalau sudah bekerja. Yang sesuai dengan akan menjalankan sesuai tugas pokok fungsi masing-masing. Gitu ya. Kita harus ada persatuan dan kesatuan. Ini tugas kita. Kita nggak boleh Indonesia bercerai-berai ya. Tercerai-berai ya. Maksudnya untuk dipisahkan ada seperti sebelum Sumpah Pemuda ada Jong Java, Jong mana itu Sunda dan lain sebagainya. Kemudian ada Jong Sumatera. Ini semua harus dihilangkan ketika sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan identitas ya, identitas saya itu sebagai agama ini, ras ini itu nggak boleh, semua harus kita lupakan. Kemudian keadilan dan kesetaraan ya. Kita harus adil di dalam memberikan pelayanan dan kita juga harus memperlakukan adil kepada Bapak Ibu sekalian. Jenengan nanti ketika menjadi juga harus adil gitu. Ketika saya memperlakukan adil,
Jadi adil ini banyak teori, ya paling enggak kita harus keadilan yang sifatnya atributif dan keadilan distributif. Jadi keadilan yang sifatnya merata dan keadilan yang sifatnya sesuai dengan pembagian porsinya. Karena kalau ada atasan, ada bawahan, mesti tanggung jawabnya berbeda. Kemudian ketika ada gaji mungkin ini tidak disamaratakan. Nah, ini berarti keadilan distributif ya. Kalau sama rata bahwa sama-sama kita ASN mempunyai hak yang sama di dalam menjalankan tugas pokok fungsi, ini adalah keadilan eh, apa itu kumulatif, sama semua gitu ya. Kemudian kesetaraan, ya kesetaraan. Jadi munculnya kesetaraan berangkat dari definisi keadilan, ya. Jadi ketika tidak adil akan muncul ketidaksetaraan. Itu sudah prinsip. Kemudian kesejahteraan. ASN harus sejahtera, ya. ASN itu harus sejahtera. Mengapa demikian? Itu diatur di dalam ketentuan bahwa ASN itu mempunyai hak ya dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus sebanding, seimbang. Salah satu asasnya adalah proporsional. Jadi antara tanggung jawab pekerjaan dan antara tugas pokok, antara haknya itu harus seimbang. Jadi ketika jenengan sekarang sudah ada kelasnya ya, kelas jabatan, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas berapa itu, bahwa masing-masing kelas itu berarti mempunyai tanggung jawab jabatan sebagaimana diatur di dalam tugas pokok fungsi, maka di situ gajinya akan membedakan. Nah, inilah yang istilahnya eh, kesejahteraan ini nanti kalau kita kaitkan dengan keadilan ya dan kesetaraan. Ini yang kita bedakan ya. Jadi itu. Jadi di dalam ASN nanti ada upaya-upaya untuk mensejahterakan ASN itu pejabat pembina kepegawaian memberikan TPP, tunjangan perbaikan penghasilan itu kalau di ASN yang sifatnya teknis ya. Kalau di guru itu ada yang namanya apa itu? Kalau guru itu ada apa ya? Apa Pak Nur Salam itu guru? Kalau di Puskesmas kapitasi ya. Kalau di Puskesmas kapitasi, kalau guru itu namanya apa itu? Eh, saya lupa sih. Ya itu. Pokoknya ada lah tambahan seperti itu kalau kita di TPP. Itu dalam rangka untuk mensejahterakan ASN. Kemudian kita ada eh, pegawai ASN terkait dengan eh, terdiri dari atas PNS dan PPK memiliki cirinya ya. Syarat atau ciri menjadi pegawai ASN itu di dalam aturan itu satu terdiri dari terdiri atas PNS dan PPN. Jadi ASN itu terdiri ini kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi ya. Terdiri atas PNS dan P3K. Ini ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. PNS ini diangkat tanpa perjanjian. Tapi kalau eh, sebenarnya perjanjiannya ada kan, diatur di dalam undang-undang ketika melanggar itu mesti dia harus diberhentikan dan sebagainya. Dan ketika ini mendapat kita itu ada sebenarnya, tapi tidak disebut secara implisit. Kalau batas waktunya ya ada. Kalau ASN itu batas waktunya, kalau pejabat fungsional tertentu itu ada sampai 60 tahun ya. Pejabat struktural sebagai apa itu JBT Jabatan Tinggi Pratama itu sampai 60 dan ada yang di pengadilan fungsional itu sampai 70 ya kalau hakim agung 70. Nah ini kalau ASN berarti kan ada batasnya. Hanya kalau jenengan batas waktunya memang diikat dalam suatu perjanjian, dalam perjanjian keperdataan itu diberi batasan sampai 5 tahun maksimal, kemudian akan ditinjau ulang untuk diperpanjang lagi 5 tahun. Dan boleh ditinjau mungkin 1 tahun. Nah ini kebijakan-kebijakan secara hukum administrasi itu akan tidak menjadi persoalan karena saya menyampaikan tadi hukum administrasi itu bersifat lentur gitu kan, tidak kaku, luwes karena sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena
per menit, per detik perilaku manusia itu berubah. Sehingga hukum sebenarnya sebenarnya hukum itu menjadi sesuatu aturan yang ditaati oleh semua masyarakat, akan tetapi bukan hukum juga harus mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi yang mentaati itu masyarakat, kemudian hukum itu jadi bukan hukum itu untuk masyarakat, bukan hukum itu untuk penguasa, enggak. Hukum itu untuk masyarakat, kemudian bisa ditaati gitu oleh masyarakat. Jadi sifatnya luas. Kemudian berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ini rumusan ASN ya. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, kemudian bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Tadi sudah kami sampaikan di depan tadi. Kemudian fungsinya adalah melaksanakan kebijakan publik, kemudian pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa. Sehingga ini adalah fungsi. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pejabat pembina kepegawaian di sini adalah bupati kalau di pemerintah daerah, kalau di pemerintah provinsi ada gubernur, kemudian kalau di mana itu di kementerian adalah menteri, kemudian di pemerintah pusat presiden. Ini di, di negaranya. Tapi tugas itu sudah didelegasikan tadi ya kepada menteri, kemudian lembaga negara yang lain, badan atau lembaga negara yang lain, kemudian kepada istilahnya gubernur, bupati atau wali kota. Ini semua sudah diatur sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai atribusi delegasi. Jadi sumber kewenangan itu atribusi, delegasi, dan mandat tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ini jelas bahwa seperti profesi perawat atau paramedis, kemudian profesi yang lainnya sebagai apoteker dan lain-lainnya, sebagai para medis, dokter, itu semua profesinya kan sudah diatur. Jadi sehingga itu profesi itulah yang menjadi landasan seorang ASN untuk bekerja. Jadi kan sudah ada kode etik dan profesinya. Terus mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Ini sudah jelas lah. Kita walaupun tidak ASN pun juga harus menjaga, ini sifatnya universal bagi warga negara Indonesia, umum untuk warga negara Indonesia. Kemudian peran adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Ini tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Ini adalah kesimpulan penegasan pada apa itu siapa sih sebenarnya atau kedudukan sebagai ASN itu. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan, monggo saya silakan. Apa saja boleh ditanyakan ya. Pada prinsipnya di dalam menjalankan tugas pokok fungsi sebagai ASN dan ada keterkaitan dengan undang-undang. Dan sekali lagi Bapak Ibu ini harus menguasai terkait dengan undang-undang ASN ini karena ini modal dasarnya jenengan dalam arti dalam menjalankan tugas dan di dalam untuk mempertahankan hak ya dan kewajiban. Jadi hak itu sesuatu yang bisa dipertahankan di mana saja, kapan saja. Sehingga hak jenengan dilanggar, sudah barang tentu jenengan boleh untuk komplain atas hak-hak jenengan yang dilanggar oleh pemberi apa itu pemberi atau pemberi kerja atau pejabat yang memberikan kerja jenengan selaku penerima kerja. Ini masyarakat biasa pun kalau memang dirugikan oleh pejabat publik mempunyai hak untuk melakukan komplain atau perlawanan
melalui lembaga yang sudah ditentukan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, secara administrasi ada peradilannya sendiri dan juga bisa melalui kalau itu unsur keperdataan bisa melalui karena di sini jenengan ini ada dua lembaga ya untuk mempertahankan hak jenengan. Secara keperdataan, jenengan bisa P3K ini untuk mengajukan gugatan keperdataan ketika hak-hak jenengan dilanggar oleh pejabat publik ya. Karena di situ ada unsur kontraknya. Jadi kontrak ini istilahnya perjanjian kerja itu diatur di dalam itu adalah merupakan suatu aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan harus harus ditaati oleh kedua belah pihak antara Bapak Ibu sekalian dengan pemberi kerja atau pejabat publik atau PPK, pejabat pembina kepegawaian. Ini adalah ada unsur timbal balik lah. Semua ini kesepakatan ini menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Maksudnya seperti itu. Jadi itu silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan monggo saya tunggu. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan dulu, nanti kita tambah sedikit kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan, tanyakan dulu, kita diskusikan ya. Kita diskusikan mungkin bisa memberikan masukan kepada saya dan juga saya apa yang saya sampaikan kalau memang kurang benar jenengan sampaikan, ingatkan ke saya. Saya bukan satu-satunya yang maha tahu terkait dengan ini. Saya hanya mengantarkan ya aturan yang ada. Silakan Bapak Ibu menyampaikan itu. Monggo, silakan. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan, mumpung ketemu Pak Sekda, jarang-jarang loh dengan ketemu. Monggo, belum ada Bapak ini yang mengajukan pertanyaan Belum ada. dan belum Silakan ada. aja, Oh, kita tunggu aja. Ayo kita tunggu. monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Bebas aja, nggak usah takut-takut. Nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan, kita komunikasi, kita diskusikan tidak mengenal itu siapa sekda, itu siapa Pak Nur Salam. Semua sama aja. Nggak usah jenengan sama saya sama. Kita kritisi aja. Karena jenengan ini ada dalam suatu dilema ya. Jenengan saya yakin jenengan masih ragu. Dalam arti kenapa sih kita dikatakan sebagai ASN ya, yang diikat di dalam satu undang-undang yang sama. Tapi kita dibedakan kedudukannya. Kita diangkat dengan perjanjian kerja, berarti di situ ada unsur keperdataannya. Kemudian ketika itu apakah kita mau diperpanjang atau tidak, dan apa hak-hak saya, itu coba jenengan saya yakin jenengan akan mempunyai nggak usah takut, kita coba mempelajari karena di sini azasnya seperti itu sama, kemudian perlakuannya harus itu pastinya harus Bapak Ibu sekalian harus mengkritisi terkait dengan undang-undang kepegawaian ini ya. Iki mikir tidak bareng-bareng. Nur salam itu loh. Unmute. Ingin Anda bicara.
Eh, mohon izin, Bapak. Mohon izin, Pak. Ini ada pertanyaan terkait dengan jenjang karir P3K, Pak. Pak Sekda, Pak, Mbak Mut, Mas. Mau izin tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak, ini selamat dari Puskesmas. Oh, saya ya. Bentar. Bentar. Ini ada Ya, dua pertanyaan, Pak, terkait ya, dengan ya, monggo. satu jenjang karir dan jenjang mutasi, Pak. Ya. Terima Jadi, kasih. ya, terima kasih Pak Nur Salam dan sebagai penanya tadi bahwa kalau kita bicara pada undang-undangnya, saya bukakan undang-undangnya dulu. Oke, terima kasih. Kita kita bukakan undang-undangnya. Bisa dilihat, Pak? Bisa, Pak? Yang saya unggah bisa undang-undang ini? Belum, Bisa? Pak. Bisa, Belum? Pak. Oh ya, bentar. Filenya kan Bisa belum ya? Belum bisa ya, Pak? Pak Nur? Itu eh, eh, slide-nya Pak Sekda masih masih Pak, masih aktif. Oh, yang tadi Jadi belum aktif bisa ya. Bentar, bentar, masuk ke bentar. tayangnya undang-undang. Sebentar, sebentar, Ya. sebentar, kita. Sebentar, sebentar, Pak Nur. Punya undang-undangnya? Oke, makasih.
Udah ya? Udah bisa Pak Nur? Udah ya? Udah bisa ya? Sampun, Pak. Ya, makasih. Jadi kalau kita berbicara di undang-undang ini, eh, kita bisa dan kita lihat asas tadi yang saya sampaikan tadi ya di dalam undang-undang ini, bahwa asasnya kalau kita berbicara tadi ASN kan, ini eh, manajemen ASN dulu ya. Ini dari bab 1 pasal 1, kemudian di ayat 5, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan nilai yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan berperilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi kolusi. Ini manajemen ASN. Kemudian eh, berarti tidak ada yang membedakan ya. ASN kan tadi kan ada itu eh, ada eh, PNS dan ASN. Yang dikatakan ASN ada PNS dan ASN. Di sini asasnya, saya tadi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan azas ini kan, ya toh, azas itu adalah aturan yang bersifat norma atau kaidah yang bersifat universal ya, dalam arti bersifat umum, belum mengatur secara implisit begitu, sifatnya bukan mengatur tapi menjadi apa ya, dasar dari semua aturan yang akan dijadikan aturan yang bersifat khusus ya atau umum, dalam arti yang mengatur untuk semua yang akan dituju dari aturan itu. Ini pertama harus ada kepastian hukum. Jadi aturan ini harus ada kepastian. Kepastian hukum itu harus ada sebenarnya. Jadi sebenarnya undang-undang ini tuh mesti harus ada aturan turunannya. Mulai dari PP atau Permen, kemudian Perkab BKN dan sebagainya. Itu adalah aturan turunan sesuai dengan azas peraturan perundang-undangan, yaitu azas hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu satu, itu kita harus ada undang-undang dasar ya. Undang-undang itu semua tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Isi undang-undang dasar dan mulai pembukaan kemudian isi itu menjadi sumber dari segala sumber undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan itu. Kalau itu sampai bertentangan undang-undang yang ada di bawahnya, itu maka bisa diuji atau uji materi di MK, Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian aturan itu harus sesuai dengan undang-undang yang ada, kemudian harus taat azas ya. Jadi kita itu di dalam bukan kita ya, maksudnya di dalam aturan ini, di dalam undang-undang terkait dengan ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ini ya, Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Ini di sini kan, di sini kan dijelaskan juga pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini mengacunya pada Undang-Undang Dasar 45. Tahun pasal 20 bukan tahun, mohon maaf, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah yang menjadi dasarnya. Jadi ini yang menjadi dasarnya ya. Istilahnya nggak boleh kita undang-undang bertentangan dengan ini kalau ini menjadi sumbernya kan begitu. Termasuk harus mengacu pada azas yang bersifat umum di sini. Nah, ini yang kita baca satu persatu. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas ya. Ini
Jadi kita perlu ini. Jadi ini harus kita taati. Satu, ya, manajemen ASN tata kelola tadi, organisasi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu tadi, itu harus ada kepastian hukum, ya, bahwa di dalam aturan, di dalam undang-undang itu harus ada kepastian. Kalau itu sifatnya masih ngambang, maka itu mesti nanti ada aturan yang bersifat turunan, yang kemudian memastikan gitu loh. Kalau itu sifatnya masih umum, pasti nanti ada undang-undang yang sifatnya kepastiannya harus ada. Kemudian profesionalitas, ya, ada proporsionalitas. Profesional ini berdasarkan keahlian masing-masing, ya. Proporsionalitas ini berdasarkan kepada proporsi pembagian antara kewenangan dan kewajiban harus seimbang. Ini harus. Jadi ketika pemerintah membuat satu aturan undang-undang terkait dengan masalah tugas pokok fungsi, mesti harus diikuti dengan pirosi belanjane, berapa belanja yang harus diberikan, dan ketika saya beri belanja sekian, maka tugas apa yang harus diselesaikan. Ini harus seimbang. Ini proporsional. Terus kemudian keterpaduan. Ini juga harus sesuai adanya keterpaduan. Pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektif, non-diskriminatif. Nah ini. Jadi tidak membedakan antara ini ya Pak, yang paling penting ini, tidak membedakan antara itu ASN dengan PNS. Walaupun yang satu diangkat tanpa dengan perjanjian kontrak keperdataan, jadi secara otomatis PNS itu secara otomatis di dalam aturan hukumnya, undang-undangnya, dia diberhentikan ketika melanggar ketentuan, melanggar aturan disiplin, melanggar yang dianggap tidak sesuai etika di dalam ketentuan, di dalam apa itu menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada pelanggaran-pelanggaran, sehingga mereka layak untuk diberhentikan, maka dia bisa diberhentikan. Jadi undang-undang yang berbicara. Kalau P3K yang berbicara ini adalah perjanjian kontraknya. Yang diperjanjikan apa? Itu ada tambahnya itu. Di samping terkait dengan aturan disiplin pegawai yang bisa memberhentikan pegawai. Itu juga berbicara terkait dengan masalah di dalam perjanjian kontraknya itu berbicara apa yang diperjanjikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Itu menjadi dasar. Jadi kalau di dalam kontrak itu menyebutkan terkait dengan adanya mutasi, kemudian adanya apa itu, ada enggak itu mutasi, kemudian adanya istilahnya promosi jabatan, ada enggak, menyebut enggak yang mengatakan bahwa PPK tidak bisa diangkat menduduki jabatan tertentu, ada enggak gitu loh. Dan kemudian kalau hanya bersifat mengatur pemberhentiannya, maka di situ yang harus ditaati kedua belah pihak adalah masalah pemberhentian, karena perikatan perjanjiannya di situ. Berarti yang lainnya itu bisa semua gitu loh. Bisa semua gitu loh. Jadi karena azasnya kita tidak boleh non diskriminatif. Tapi kalau terkait dengan mutasi, kalau mutasinya itu antar wilayah, padahal jenengan terikat di dalam suatu kontrak P3K yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Rembang, maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu jenengan harus posisinya adalah di Pemkab Kabupaten Rembang, tidak pilih kemana-mana. Intinya seperti itu. Karena yang menandatangani perjanjian kan jenengan harus taat pada komitmen yang ditandatangani pada saat itu, siapa yang memberi perjanjian, yang memberi kewenangan, ya. Kalau nanti ada perbedaan, karena tadi saya mengatakan bahwa yang namanya hukum administrasi itu sifatnya luas, maka suatu saat per menit per detik hukum itu bisa berubah, maka menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan kebutuhan masyarakat. Kalau itu berubah, maka ya kita sudah barang tentu akan mengikuti itu karena yang namanya hukum administrasi. Jadi kalau tadi ditanyakan terkait dengan masalah apakah bisa ya, apakah bisa yang namanya ASN itu untuk mutasi. Kalau mutasi di dalam internal kabupaten itu pasti bisa. Ya, kalau taruhlah begini,
Di rumah sakit jumlah pegawainya surplus lebih ya dari anjapnya. Kebutuhannya hanya 50, kemudian di sana punya 60. Ketika di Puskesmas sudah banyak pegawai yang purna. Apakah kita biarkan saya selaku pejabat publik, taruhlah begitu, Pak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, kemudian melihat adanya kekosongan kekosongan tenaga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting, maka dan sangat urgent sekali terkait dengan apa itu eksistensi Puskesmas sebagai BUMD yang memberikan kesehatan. Kalau tidak ada tenaganya nggak berjalan, maka tetap kita akan mutasi, kita ambilkan dari rumah sakit untuk kita keluarkan di ini kebijakan pejabat pembina kepegawaian yang menandatangani kontrak perjanjian dengan jenengan, gitu kan, bisa. Tapi kalau sudah keluar daerah, nah ini aturannya yang belum ada karena kedudukan jenengan diatur di dalam kesepakatan ya, di dalam yang membedakan itu tadi masalah waktu untuk diberhentikan terkecuali dengan aturan disiplin, maka jenengan punya kesepakatan kontrak yang jenengan tanda tangani dengan pejabat pembina kepegawaian itu adalah terkait dengan waktu setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Maka di situ yang membedakan antara jenengan dan ASN. Tapi pada prinsipnya di dalam undang-undang bakunya, undang-undang yang menjadi landasannya bahwa di dalam membina kepegawaian manajemen ASN tidak boleh yang bersifat istilahnya non diskriminatif, berarti tidak diskriminatif ya, berarti bersifat diskriminatif. Nah ini harus ada keadilan dan kesetaraan. Ini azas loh, azas ini harus ditaati gitu loh. Jadi jenengan istilahnya tetap harus bersyukur, berdoa, nanti segera ada aturan-aturan yang bersifat turunan terkait dengan ini. Kira-kira itu jawaban saya. Kalau mutasi di luar daerah, jenengan berarti tidak istilahnya keluar dari konteks perjanjian. Tapi kalau mutasi di dalam internal daerah, saya yakin itu bisa ketika kebutuhan memang memerlukan mendesak. Karena mutasi rotasi itu bisa dilaksanakan karena ada kebutuhan organisasi. Kira-kira itu. Itu Pak Nur. Oke, Bapak, terima kasih. Juga mohon izin, waktunya juga sudah Oh ya, habis, Bapak. oke, terima kasih. Jadi Uh, nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang lain biar nanti ya, kita sampaikan ya, kepada teman-teman P3K. Terima kasih, oke. Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mana apa yang sudah kita laksanakan ini. Jadi apa yang sudah kita laksanakan ini semoga menjadi pengantar ya, pengantar untuk berpikir teman-teman sehingga mempunyai wawasan bahwa tidak ada keterbatasannya di dalam menjalankan tugas sehingga tetap ada semangatnya. Dengan terus melihat aturan seperti itu dan padahal niat awalnya untuk menjadi ASN dengan perjanjian P3K kemudian merasa bahwa sebenarnya pemerintah tidak mendiskriminasikan ya, disama gitu loh. Sama, makanya saya pesan kepada pejabat BKD atau mulai Pak BKD semua sampai jajarannya dan termasuk OPD, kepala atau pimpinan OPD, jangan melakukan diskriminasi. Dalam arti harus memberi porsi yang sama terkait dengan tugas pokok fungsi dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh apa yang sudah dituangkan untuk dikerjakan oleh teman-teman yang diangkat dengan P3K. Ini harapan saya. Sehingga nanti ke depan semua mempunyai apa itu karir yang cemerlang lah dan bisa
istilahnya untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai nanti dengan aturan-aturan yang sudah ada, sudah barang tentu, yang prinsipnya bahwa di dalam menjalankan tugas pokok fungsi ini dan terkait dengan jabatan yang digunakan tetap menggunakan sepakat adalah merit system. Ini sudah disepakati sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada merasa bahwa saya anak tiri dan lain sebagainya. Semua adalah sama itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kurangnya. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutradara yang sudah memberikan ceramah kepegawaian kepada teman-teman Angkatan 3 dan Angkatan 4. Untuk selanjutnya, untuk Angkatan 3 bisa kembali ke link seperti hari pertama. Oke. Saya sudah Pak Nur ya. Karena Saya cukup kan? sampun Bapak, matur suwun. Izin live. Sampun Bapak, matur suwun. Untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu yang di Angkatan 3 bisa kembali ke kelas Angkatan 3. Jadi di link Zoom-nya yang di Angkatan 4 bisa log out, kemudian masuk di link Zoom-nya kelas 3. Oke. Sambil kita menunggu, nanti akan dilanjutkan dari teman-teman BKD, yaitu penyampaian manajemen P3K 2024. Nanti insya Allah yang pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih.